Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 7 April 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, Polres Tanah Karo menangkap 4 orang terduga pengedar dan pemakai narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Dari para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, aparat kepolisian menyita sabu-sabu seberat 25 gram dan ganja seberat 1,6 kilogram. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Dalam seminggu terakhir, sebanyak 4 pelaku terduga pengedar dan pemakai narkoba yang ditangkap dari lokasi berbeda. Dari tangan pelaku, barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 25,6 dikemas dalam 15 paket siap edar, berikut ganja seberat 1,6 kg yang dikemas dalam berbagai ukuran sebanyak 41 paket siap edar. Kasat Narkoba Polres Tanah Karo AKP Hendri Lumban Tobing mengatakan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Atas laporan ini kemudian dilakukan penyelidikan dan operasi terhadap target dan selanjutnya dilakukan pengembangan dari para pelaku. Saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan lanjutan untuk mencari sindikat atau jaringan lainnya. Pihak kepolisian mengapresiasi masyarakat yang sudah mau melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Peredaran barang haram ini sangat meresahkan karena telah merusak masyarakat desa dan generasi muda. Ungkap dari TKP yang berbeda-beda di wilayah hukum Polres Tanah Karo. Untuk barang bukti, ganja sebanyak 1.698,6 gram. Ini dikemas dengan berbagai ukuran, jumlahnya 41 paket. Terhadap para pelaku kami persangkakan pasal 114, 112, 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Sementara itu pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Nias kembali terjadi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga kali ini menimpa salah seorang istri dan beberapa anaknya asal Kabupaten Nias Utara yang menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suami. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini dilaporkan tanggal 28 Maret 2022 lalu di Polres Nias. Soteria Zega, wanita 42 tahun asal desa Maziaya, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, mendapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, inisial SZ, 45 tahun. Suami yang kerap melakukan keributan bahkan pemukulan terhadap istri dan anak-anaknya membuat korban melaporkannya kepada Polres Nias. Kedatangan korban kekerasan ini untuk mendesak laporan yang ia sampaikan pada penghujung Maret 2022 lalu agar ada kepastian hukum. Hal itu ditempuh Soteria Zega karena peristiwa KDRT yang mereka alami telah mengganggu kenyamanan mereka. Sementara kasus itu masih dalam penanganan Polres Nias. Sampai saat ini para korban belum kembali ke rumah dan mengungsi ke rumah-rumah kerabat di desa lainnya pada wilayah Nias Utara. Menanyakan bagaimana tindak lanjut pengaduan saya, dan saya telah datang dan mereka menangani dengan serius. Apa kasus yang ibu laporkan itu ya? Adalah kasus KDRT tentang suami saya. Kenapa suami ibu itu? Kenapa suami ibu sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Jadi udah ditanggapi polisi laporannya, Bu? Sudah. Menurut pelapor, kasus KDRT telah 1 minggu lebih laporannya di kepolisian dan kini mulai ditangani serta mendapat pendampingan advokasi dari Pusat Kajian Perlindungan Anak dan Perempuan Nias. Korban sejauh ini berharap agar penanganan kasus ini dilakukan secara hukum.
Puluhan gelandangan dan pengemis serta orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ terjaring razia gabungan Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi. Razia dilakukan karena kian banyaknya keluhan warga atas keberadaan mereka, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Sejumlah gelandangan dan pengemis yang sedang beroperasi di pasar-pasar tradisional dan di depan tempat ibadah berhasil terjaring razia Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi. Selain puluhan pedagang dan pengemis, sejumlah warga ODGJ yang sering lalu lalang pada wilayah Kota Tebing Tinggi juga ikut terjaring, meski sempat menolak untuk dibawa tetapi petugas tetap membawanya. Razia ini dilakukan akibat banyaknya laporan warga tentang kian banyaknya gelandangan dan pengemis, serta orang dalam gangguan jiwa saat memasuki bulan Ramadan. Ketertiban penentraman umum terhadap banyaknya gelandangan pengemis serta ODGJ di Kota Tebing Tinggi. Hasilnya kita dapat 9 orang bekerja sama dengan Dinas Sosial di tengah-tengah maraknya gepeng yang kita lihat saat ini. Juga kita akan melaksanakan kepada siswa-siswa. Nah, lalu kemudian barangkali pelanggaran-pelanggaran yang diakibatkan oleh pedagang kaki lima di tengah-tengah situasi Ramadan mau menghadapi Lebaran. Usai terjaring razia, puluhan gelandangan dan pengemis serta ODGJ ini dibawa ke kantor Satpol PP. Bagi yang mempunyai keluarga diserahkan langsung, sementara bagi yang tidak mempunyai keluarga langsung dibawa ke Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah Kota Padang Sidempuan melakukan penertiban lapak pedagang kaki lima di Pasar Ramadan di Jalan Mongon Sidi, Kota Padang Sidempuan. Puluhan PKL melakukan aksi protes ketika petugas gabungan mengangkat meja dagangan pedagang untuk dipindahkan ke alun-alun halaman Bolak Jalan Sudirman. Puluhan pedagang kaki lima Pasar Ramadan tadi malam melakukan protes kepada pemerintah Kota Padang Sidempuan karena menolak lapak dagangan mereka dipindahkan ke alun-alun halaman Bolak, Kota Padang Sidempuan. Pedagang sebelumnya sempat melakukan aksi protes dengan menghalangi petugas. Namun, pedagang tidak dapat berbuat saat lapak dagangan mereka dipindahkan ke halaman Bolak oleh petugas gabungan Satpol PP dan Dinas Perhubungan serta TNI Polri. Para pedagang menyatakan telah mengeluarkan biaya senilai Rp360.000 agar mereka boleh berjualan di Pasar Ramadan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Salah seorang pedagang Pasar Ramadan, Jumiah Nasution, mengatakan sebelumnya para PKL sudah sempat menemui Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Effendi Nasution terkait rencana penertiban lapak Pasar Ramadan yang berada di Jalan Mongon Sidi dan Jalan Tamrin ini. Pada pertemuan ini, Wali Kota Padang Sidempuan mengatakan akan berkoordinasi dengan dinas terkait dengan mencari solusi untuk para pedagang dan tidak melakukan penggusuran lapak. Jadi tadi kan kami udah pergi ke Pak Wali Kota. Memang dibilang Pak Wali Kota, besok saya koordinasikan sama tim bahwasanya Bapak datang, Ibu-ibu datang ke sini. Tapi Pak, malam ini katanya ada penggusuran. Ya. Kalau nggak ada itu perintah itu harus ada dari saya. Kita gimana di situ tempatnya? Bayar atau enggak? Yang ini dibilang bayar. Yang ini dibilang bayar? Berapa Bu ini? 360 satu lapak. 360? Iya. Pejabat Asisten 2 Pemerintah Kota Padang Sidempuan, Rahudin Harahap, mengatakan terkait pemindahan lapak PKL Pasar Ramadan ini sebelumnya telah diberikan himbauan agar para pedagang tidak berdagang di kawasan Jalan Mongon Sidi dan Jalan Tamrin. Wali Kota terhadap Pasar Ramadan ada di halaman Bolak. Jadi kita himbau supaya mereka pindah ke sana. Di sana sudah tersedia, kita kosongkan, sengaja kita buat untuk Pasar Ramadan. Kegiatan dan aktivitas yang kita sewakan untuk halaman Bolak itu tertiadakan. Khusus untuk bulan puasa kita persiapkan untuk para pedagang bukaan. Itulah yang kita sampaikan. Tapi ternyata 1, 2, 3 hari ini tidak juga mau mereka ke sana. Jadi inilah mau kita lakukan, kita himbau kepada mereka supaya mereka pindah ke sana. Terkait mahalnya biaya lapak, Rahudin membantahnya. Biaya lapak hanya Rp2.000 hingga Rp4.000 setiap hari dan sudah termasuk biaya kebersihan.
Pemirsa, beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, nilai Monitoring Center for Prevention Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan yang tertinggi di regional Pulau Sumatera, yaitu mencapai 91,69%. MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk memudahkan monitoring dalam rangka pencegahan korupsi. MCP juga ditetapkan sebagai indeks pencegahan korupsi. Hal tersebut diungkapkan Inspektur Provinsi Sumatera Utara Lasro Marbun saat konferensi pers di ruang rapat 1 lantai 2 kantor Gubernur Sumatera Utara kemarin. Dijelaskan Larso, MCP kita nomor 1 di regional Sumatera, sebenarnya kita belum puas karena seharusnya bisa lebih tinggi dari itu. Nilai MCP tersebut merupakan salah satu capaian yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, Inspektorat pada tahun 2021 juga memulai dan memaksimalkan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa di 17 kabupaten di Sumatera Utara. Hal tersebut menurut Lasro belum pernah dilakukan sebelumnya. Inspektorat juga melakukan pemeriksaan dana bantuan operasional sekolah BOS, khususnya terhadap SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut. Hal tersebut juga belum pernah dilakukan sebelumnya dan hasilnya menunjukkan adanya keinginan sekolah untuk berubah dalam pengelolaan dana BOS. Sementara itu pada tahun 2022, Lasro mengungkapkan ada beberapa kebijakan strategis yang dilakukan, diantaranya meningkatkan penegakan hukum disiplin PNS dan penegakan hukuman terhadap penyimpangan yang signifikan dan berulang. Selanjutnya mengembangkan integritas institusi dan personil, juga mencanangkan zona integritas yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Inilah upaya kita agar mewujudkan masyarakat Sumatera Utara bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, Persatuan Perempuan Tauhid Tasawuf P2 Sumatera Utara bekerja sama dengan Forum Silaturahmi Majelis Taklim Sumatera Utara kembali mengadakan lelang pahala baju layak pakai di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Dengan menempuh perjalanan menggunakan darat dan laut, para kaum ibu tersebut begitu semangat mengikuti kegiatan yang berlangsung di Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat kemarin. Melakukan hal kebaikan bisa dalam bentuk apa saja. Hal ini yang dilakukan Persatuan Perempuan Tauhid Tasawuf P2T Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Forum Silaturahmi Majelis Taklim Sumatera Utara dengan mengadakan kegiatan lelang pahala baju layak pakai sekaligus bersedekah. Kegiatan yang rutin diadakan setiap bulan Ramadan ini diselenggarakan di beberapa wilayah kabupaten kota di Sumatera Utara, khususnya di daerah yang kebanyakan kurang mampu dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan baju bagus dan dengan harga yang terjangkau. Hasil dari penjualan baju ini akan disalurkan ke anak yatim piatu dan kaum duafa. Pihaknya tidak menentukan warga yang ingin membeli harus membayar berapa. Intinya seikhlas dan semampu mereka, dibanderol dengan harga Rp2.000 hingga Rp30.000. Dengan kualitas baju yang terbaik yang kebanyakan dikumpulkan dari jemaah pengajian tersebut. Pembina Forum Silaturahmi Datuk Hajah Hikmatul Fadila didampingi Ketua Forum Silaturahmi Hajah Halijah RD mengatakan, intinya adalah ketika ada yang membeli berarti sudah bersedekah. Karena melalui kegiatan ini, pihaknya ingin menumbuhkan rasa kepedulian dan jiwa sosial masyarakat. Datuk Hajah Hikmatul Fadila mengajak agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kegiatan ini, sekaligus mensyiarkan ajaran tauhid dan tasawuf yang diajarkan Syekh Haji Amran Al-Khalidi. Kami sampai ke Pulau Kampai, Kabupaten Langkat dalam acara lelang pahala baju-baju layak pakai, yang mana program ini sudah beberapa tahun kami laksanakan. Yang hari ini kerjasama antara Forum Silaturahmi Majelis Taklim Sumatera Utara beserta P2T dan didukung oleh Yayasan Hikmatul Fadila, yang alhamdulillah antusias sekali masyarakat yang ada di Pulau Kampai ini. Alhamdulillah nanti keuntungan daripada baju-baju lelang pahala ini akan kami belikan kepada sembako, kemudian akan kami bagikan kepada kaum duafa, yang mana ajaran-ajaran ini tentunya yang sudah diajarkan guru kami Syekh Haji Amran Al-Khalidi, yaitu sentuhan kasih sayang. Nah, inilah sentuhan kasih sayang. Kami pergi nanti juga akan mengadakan nikah massal, ya. 2 hari lagi juga akan mengadakan nikah massal. Mudah-mudahan program-program sentuhan kasih sayang ini dapat kami laksanakan, khususnya di Medan Sumatera Utara ini. Kepala Dusun Pulau Kampai, Amir Husin, merasa bersyukur dan senang dengan adanya kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan amal jariah. Di momentum bulan Ramadan, masyarakat Pulau Kampai dapat bersedekah sekaligus memiliki baju layak pakai dengan harga yang terjangkau. Kami perangkat desa, pemerintah desa Pulau Kampai, di sini menyampaikan banyak terima kasih bahwa atas kunjungan P2T, Persatuan dari Majelis Taklim Sumatera Utara, ini hari di Pulau Kampai telah melakukan bajar pakaian layak pakai. Jadi kami atas nama Pulau Kampai, kami merasa senang dengan harapan ya mudah-mudahan kunjungan ibu-ibu P2T bukanlah ini yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan ini berlanjut. Semoga Pulau Kampai ini mendapat perhatian yang cukup besar dari ibu-ibu. Sementara itu pemirsa, akses jalan darat yang rusak parah pada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kualuh Hilir dan Kualuh Ledong, Labuhan Batu Utara, hingga saat ini belum dilaksanakan. Akibat rusaknya ruas jalan ini, hasil pertanian dan perkebunan serta hasil laut, termasuk budidaya sebagian besar telah beralih dijual ke kabupaten lain. Akses jalan darat menuju Kecamatan Kualuh Hilir dan Kualuh Ledong, terutama pada saat musim hujan, telah membuat badan jalan tergenang air dan badan jalan rusak serta berlumpur. Akibatnya angkutan darat yang melintas kerap terjebak macet 1 hingga 2 hari lamanya. Selain itu, rusaknya jalan ini berdampak pada roda perekonomian warga pada kedua kecamatan yang menjadi lumbung padi selama ini. Luas lahan pertanian di kawasan ini 11.000 hektar lebih, perkebunan seluas 27.000 hektar lebih, dan sebanyak ribuan ton hasil perikanan setiap tahun.
Saat ini harga hasil bumi dan laut pada kedua kecamatan ini jauh dari harga pasar. Tokoh pemuda inisiator masa depan Kuala Hilir Ahmad Safi'i mengatakan rendahnya harga komoditi hasil pertanian dan perkebunan serta perikanan, tangkap dan budidaya berdampak dari akses jalan darat menuju kedua kecamatan ini. Akibatnya warga harus memasarkan hasil bumi dan laut ke kabupaten lain, yaitu ke Kabupaten Asahan, Tanjung Ledong, dan Labuhan Batu. Dampak dari kondisi infrastruktur ini, Bang, memang ini implikasinya sangat jelas dengan perekonomian masyarakat. Artinya yang seyogianya harga sawit itu, misalkan kita bilang tinggi, karena akses daripada infrastruktur yang begitu parah, akhirnya para toke-toke sawit di sana juga menganggarkan kos yang besar untuk transportasi, sehingga harga itu di sana rendah. Begitu juga dengan padi dan lain-lain. Kalau janji ada, Pak. Kalau janji memang pemerintah senantiasa berjanji untuk melakukan perbaikan itu, Bang. Melakukan perbaikan itu. Namun sampai hari ini memang janji-janji itu memang belum banyak yang terrealisasi. Artinya ada pembangunan namun tidak maksimal. Sementara itu, juru bicara Pemkab Labuhan Batu Utara Sugeng menjelaskan APBD Pemkab Labuhan Batu Utara tidak mampu membangun sepanjang 128 km lebih akses jalan pada kedua kecamatan ini. Namun upaya pemerintah setempat sejak tahun 2020 yang lalu sudah mengajukan permohonan ke Provinsi dan Dirjen Bina Marga Kementerian PU, tetapi hingga saat ini belum ada jawaban. Kemudian yang terakhir pada bulan Maret tahun 2022 ini, Bupati Labuhan Batu juga telah mengusulkan ke Kementerian PUPR. Kiranya bisa menjadi prioritas pembangunan masyarakat ini, pembangunan jalan ini, sehingga ketersorasiran jalan yang dilalui produksi pangan masyarakat bisa dibangun oleh dana dari APBN. Itu yang diupayakan oleh pemerintah saat sekarang ini. Pemirsa, SMK Negeri 1 Balige melaksanakan uji kompetensi keahlian dengan menerapkan protokol kesehatan bagi siswa kelas 12 tahun ajaran 2021-2022 pada tanggal 4 sampai 16 April 2022. Pelaksanaan ini melibatkan penguji internal dan eksternal dari dunia usaha serta pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berdasarkan Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK MAK bertujuan penilaian hasil belajar. Kepala SMK Negeri 1 Balige, Tigor Siahaan, menyatakan UKK merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang setara dengan kualifikasi jenjang 2 atau 3 pada KKNI. UKK dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Satuan Pendidikan terakreditasi bersama Mitra Dunia Usaha Industri. Hasil UKK bagi peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan, sedangkan bagi stakeholder, hasil UKK dijadikan sumber informasi atas kompetensi yang dimiliki oleh calon tenaga kerja. Hasil UKK bagi peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi kualifikasi operasional atau penjamin mutu. Soal UKK dapat berbentuk penugasan atau bentuk lain yang dinilai secara individual untuk membuat suatu produk sesuai tuntutan standar kompetensi. Dalam masa pandemi COVID-19, salah satu yang harus diwaspadai adalah karena penularan yang cepat dan masif. Oleh karena itu, pelaksanaan UKK pada kondisi pandemi COVID-19 harus disertai dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Pedoman itu diharapkan menjadi acuan umum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2021-2022, khususnya dalam kondisi COVID-19 saat ini. SMK Negeri 1 Balige memiliki 6 program keahlian dan 10 kompetensi keahlian. Untuk kelas 12, saat ini peserta didik yang mengikuti UKK sebanyak 481 orang. Itu terdiri dari 10 paket kompetensi. Pelaksanaan ujian kompetensi di SMK Negeri 1 Balige dilaksanakan secara mandiri.
Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Kita masuk ke segmen dalam serba-serbi Ramadan. Pemirsa, hari keempat puasa Ramadan 1443 Hijriah, giliran para nelayan dan petugas kebersihan mengikuti buka puasa bersama dengan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Halaman Masjid Rumah Gubernur Jalan Jenderal Sudirman dipadati masyarakat dari usia muda hingga tua. Bahkan sebagian juga tampak membawa anak-anak mereka. Para nelayan dan petugas kebersihan datang dengan bus bahkan truk. Edi Rahmayadi sendiri tidak menyangka kali ini masyarakat begitu antusias, bahkan tempat yang disediakan sempat tidak cukup. Edi mengaku sangat berterima kasih, dirinya tidak menyangka akan sebanyak ini yang hadir. Edi pun menyampaikan permohonan maaf bila ada yang kurang baik dari penyambutan tempat atau yang lainnya. Edi Rahmayadi mengingatkan kepada semua yang hadir, puasa adalah melatih diri untuk disiplin. Contohnya hari ini yang hadir, ribuan orang namun tetap tertib dan disiplin. Kita tertib, semua pakai masker. Sebelum azan berkumandang, walau makan ada di depan kita tahan. Tidak ada yang mau duluan. Itulah salah satunya ajaran kepada ibadah puasa. Kita dilatih disiplin, kata Edi Rahmayadi. Sementara itu, Ustadz Dwi Andi dalam tausiahnya mengingatkan agar semua umat Islam merasa ini adalah Ramadan terakhir. Dengan begitu, semuanya akan berusaha melaksanakan ibadah puasa semaksimal mungkin di bulan Ramadan kali ini. Disampaikan tidak ada yang tahu apakah ini Ramadan terakhir kita. Jadi anggap aja Ramadan terakhir, jadi kita akan beribadah semaksimal mungkin. Salah satu nelayan Andi yang hadir bersama istri dan dua anaknya mengatakan sangat bersyukur bisa berbuka puasa bersama Gubernur Edi Rahmayadi. Dia berharap hal ini bisa dilakukan lagi di kemudian hari. Terkait adanya peraturan baru dari pemerintah bahwa syarat perjalanan mudik harus vaksinasi dosis ketiga booster membuat warga masyarakat mulai memadati sejumlah tempat vaksinasi di Kota Tebing Tinggi. Bahkan di antara warga sudah banyak yang aktif mempertanyakan kapan dan di mana akan dilaksanakan vaksinasi dosis ketiga booster. Animo warga masyarakat untuk vaksinasi booster di Kota Tebing Tinggi mulai terjadi 1 minggu terakhir. Pantauan di Poliklinik Polres Tebing Tinggi, warga berdatangan untuk mendapatkan vaksinasi dosis ketiga booster. Menurut salah seorang warga, Hasim Mora, ia sengaja mencari vaksin booster karena telah menjadi syarat perjalanan mudik angkutan darat, laut, dan udara. Saat ini sudah memperlakukan syarat perjalanan harus menunjukkan vaksinasi dosis ketiga booster. Kan ini vaksin ketiga booster ya? Iya. Kenapa? Ya mana tahu pergi ke luar daerah, kan itu aja. Terus? Itu yang perlu. Nggak Kalau ada mudik? keluarga di luar daerah kan bisa. Ada rencana mudik, Bang? Ya ada Pak. Tapi malah mau pesta ini ke Bekasi bulan-bulan apa ini, bulan 8. Jelang Hari Raya Idul Fitri, kegiatan mudik warga sudah semakin tinggi. Oleh karenanya, pemerintah berupaya secepatnya untuk melakukan percepatan vaksinasi dosis vaksin booster ketiga. Di samping itu juga untuk menjaga imun tubuh atau kesehatan tubuh. Sementara Kepala Seksi Humas Polres Tebing Tinggi, Ajun Komisaris Polisi atau AKP Agus Arianto mengatakan ada peningkatan warga yang datang untuk mendapatkan vaksinasi dosis ketiga booster. Warga terhadap vaksin cukup lumayan karena mereka rata-rata mengejar vaksin ketiga karena untuk keperluan mudik. Pemirsa, untuk melindungi seluruh masyarakat dari penyebaran COVID-19, pemerintah terus melakukan percepatan vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Bagi umat Islam, jika melakukan vaksinasi di bulan Ramadan, apakah membatalkan puasa atau tidak? Dan untuk mengetahui, kita akan terhubung dengan tokoh agama Sumatera Utara, Al-Ustaz Dr. Amhar Nasution. Baik, Al-Ustaz Amhar Nasution. Assalamualaikum Ustaz, selamat sore.
Apakah sudah terhubung dengan kami, Al-Ustadz? Assalamualaikum Ustadz Amhar, selamat sore. Apakah dapat mendengar suara kami, Ustadz? Ustadz, apakah sudah jelas terdengar suara kami di studio, Ustadz? Baik, sepertinya kita mengalami gangguan Ya, sambil dengan menunggu. Al-Ustadz Dr. Amhar Nasution. Baik, pemirsa, nanti kita akan melanjutkan kembali terkait dengan pembahasan kita. Apakah vaksinasi ini bagi umat muslim membatalkan atau tidak? Namun informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Dan untuk mengetahui apakah vaksinasi dapat membatalkan puasa bagi umat muslim atau tidak, saat ini kita sudah tersambung dengan tokoh agama Sumatera Utara Al-Ustadz Dr. Amhar Nasution. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait dengan vaksinasi yang saat ini juga dilakukan dengan galak-galaknya oleh pemerintah terkait dengan vaksinasi booster saat ini, apakah umat Islam yang dapat mendapatkan vaksinasi dan apakah itu tidak dapat membatalkan ibadah puasa Ustadz di saat bulan Ramadan kali ini? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama, kita mendapat informasi dari Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak, bahwa vaksinasi untuk vaksin 1 dan 2 kita sudah mencapai 94,17%. Dan kita sudah di atas rata-rata nasional. Jawa Timur cuma 72,15%, Jawa Tengah 81,13%,
Kemudian Jawa Barat itu 72,18%. Jadi kita sudah di atas rata-rata nasional dan 3 daerah Pulau Jawa. Alhamdulillah untuk booster 3 kita sudah mencapai 21,12%. Pusat kemarin bersama Kapolda Sumatera Utara di forecast satu hati di Bimas Polda Sumatera Utara. Oleh sebab itu dalam Islam, vaksin itu tidak membatalkan puasa. Karena vaksin itu adalah memasukkan suntikan dari pori-pori atau arteri lah kita bilang, atau vena, pembuluh balik, dan itu tidak merupakan salah satu daripada syariat membatalkan puasa. Jadi dihimbau kepada masyarakat, syukur alhamdulillah, kita pada tahun yang lalu 2021 karena COVID sangat tinggi, kita kadang-kadang tanpa kita sadari banyak masjid-masjid yang tutup, kegiatan tarawih juga tidak ada. Kemudian pembatasan social distancing berlaku, bahkan ada yang lockdown. Nah sekarang kita dengan pencapaian vaksin di atas 94,17% ini, alhamdulillah suasana Medan dan Sumatera Utara secara umum kita aman-aman. Ya, bahkan tadi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi hampir 1.500 orang yang datang berbuka puasa ya terkendali dengan baik, aman, dan beliau juga berani melaksanakan itu karena pertimbangan sudah landainya COVID. Karena ini berkat vaksin sudah mencapai 94,17%. Ya, itulah yang kita syukuri. Maka kita himbau kepada masyarakat, silakan melakukan vaksin, baik itu vaksin ketiga booster, dan ini adalah bagian daripada membantu keadaan di mana kita sekarang sudah landai-landai pengaruh daripada COVID itu, dan insya Allah mudah-mudahan sudah aman dengan keadaan tercapainya vaksin yang dilaksanakan. Baik. Ya, baik Ustadz, terima kasih. Dan terkait dengan side effect Ustadz ya, banyak sekali pasca vaksinasi, mungkin terkait dengan komorbid dan lain-lain sebagainya. Lalu bagaimana nih Ustadz, apakah vaksinasi ini tidak dijalankan pada malam hari saja ya, Ustadz? Baik. Ya mungkin faktor malam hari kita kan sekarang terawih, orang lagi prioritas ke masjid. Karena inilah kesempatan kita yang maksimal bisa ramai-ramai ke masjid, bisa melaksanakan ibadah tarawih. Jadi kalau umpamanya malam hari, ya tentu apalagi tarawihnya 20 rakaat, witirnya 3, itu rata-rata pulang setengah 10. Karena tiap-tiap malam daripada masjid-masjid itu melakukan tausiah. Jadi rata-rata sampai rumah dia jam 10 malam. Nah kalau andai kata jam 10 malam dia disuruh untuk melakukan vaksin, ya mungkin timbul titik kemalasan lah. Ya kurang bersemangat lah, dan orang kan istirahat, apalagi suasananya kan puasa, orang akan mempersiapkan diri untuk sahur. Nah itu maklum aja kita, mungkin pertimbangan yang demikian lah yang dilakukan oleh pemerintah atau panitia prokes. Baik Ustadz, terkait dengan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin di tengah COVID-19 tidak mengakibatkan batal puasa karena disuntik melalui otot. Apakah kedaruratan, kondisi kedaruratan sehingga MUI mengeluarkan fatwa bahwa penyuntikan vaksin ini tidak membatalkan puasa? Seperti apa tanggapannya Ustadz? Ya, sebenarnya vaksin yang disuntikan melalui secara apalah kita bilang ya hormonal atau bagian cairan itu tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa itu kan memasukkan sesuatu dari dua lubang ya, baik dari hidung ataupun dari mulut. Ya, atau bagian daripada anus, itu yang tidak dibolehkan, itu yang membatalkan puasa. Ya, nah kalau ini kan tidak melalui dua lubang terbuka tadi, baik hidung maupun mulut. Baik. Ya. Tahun ini Ustadz, bisa dikatakan pemerintah sudah memperbolehkan umat Muslim untuk melakukan mudik dengan syarat harus adanya vaksinasi dosis ketiga ataupun juga booster. Nah, bagaimana mungkin pandangan Ustadz akan hal itu, Ustadz? Ya, bagi kita kan itu hukumnya mubah aja, tidak sampai haram ya. Artinya boleh-boleh saja dilaksanakan seperti itu, apalagi ini kan membantu dengan tercapainya vaksin, ya kondisi keadaan di masyarakat itu ya alhamdulillah daya cegah, daya tolak, daya tangkal terhadap COVID ini kan sudah semakin tinggi. Jadi boleh dibilang sudah suasana landai lah dari pengaruh COVID ini. Jadi kalau umpamanya himbauan seperti itu, saya rasa nggak salah. Apalagi ditambah setiap pulang mudik itu ya tetaplah patuh kepada prokes, terutama istimewa menggunakan masker lah. Ya,
Baik Ustadz. Nah saat ini benar sekali ya Ustadz sudah melandai untuk penyebaran COVID-19 sendiri. Tapi apakah ada kira-kira kiat-kiat khusus yang bisa dilakukan umat muslim Ustadz agar kita benar-benar terbebas dari pandemi COVID-19 saat ini? Ya, yang pertama doa lah. Yang pertama doa. Yang kedua lagi keberkahan puasa ini kan inti puasa itu Al-Baqarah 183 sampai 187 itu kan ada 3. Ya. Yang pertama adalah lakum tattaqun, semoga kaum menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita sudah mendapatkan detail takwa, keistimewaannya 3. Yang pertama, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah kan cuma takwa. Kalau kita sudah mulia, terpandang, berkualitas, berprestasi di sisi Allah, nah tentu Allah memberikan kehormatan yang baik dan menjaga dan melindungi kita. Yang kedua, takwa ini kan balasannya cuma satu, yaitu surga. Ya seperti ayat basyari ila mafirati miratikum wa jannah ardha samawati wal ardi lil muttaqin. Bersegeralah engkau menuju keampunan Allah dengan bertobat, bagimu Allah persembahkan surga yang lebarnya daripada langit dan bumi. Surga itu hanya dipersembahkan kepada orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, dengan modal takwa itu Allah hapuskan dosa-dosa kita. Karena apapun ceritanya, takwa itu adalah bagian daripada persiapan kematian, bagian daripada persiapan akhirat. Banyak ayat-ayat seperti watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalilah hidupmu, bekalilah akhiratmu, bekalilah kematianmu dengan takwa. Tentu kalau kita sudah takwa itu, kita cinta kepada Allah, malu kepada Allah, takut kepada Allah, tentu Allah akan sayang kepada kita, dijauhkannya COVID. Karena COVID itu kan merupakan hamba Allah juga. Virus yang besarnya 0,01 milimikron. Ya. Nah, kemudian sasaran puasa yang kedua lah lakum tashkurun. Mudah-mudahan dengan puasa ini kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya tentu kita bersyukurlah hari ini bahwa 2020 yang lalu, 2021 yang lalu kita masih diganggu COVID sehingga banyak masjid-masjid yang tertutup. Nah, kita bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan dari cara bersyukur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat tadi. Kau bersyukur dengan Allah, Allah tolak COVID tadi. Ya. Allah berikan kau nikmat, tapi kalau kau kufur Allah ganti azab yang sangat pedih. Jadi makanya Ali bin Abi Thalib sampai dia meninggal dunia usianya 83 tahun, doanya cuma satu, ya Allah ya Rabbi masukkan hambamu dalam kelompok orang yang sedikit yang tahu bersyukur. Jadi intinya dua, yang bersyukur itu jumlahnya nggak banyak. Dan kalau kita bersyukur Allah berikan nikmat. Jadi kita bersyukur jumpa dengan bulan Ramadan, bersyukur kita bisa beribadah, bersyukur kita bisa berwudu, 5 waktu kita jaga. Barang siapa yang bisa menjaga 5 waktu sehari semalam sholat berjemaah, maka Allah bangun kepadanya sebuah kota di dalam surga. Mungkin kita di dunia tak dapat menjadi wali kota, tapi mungkin kalau sudah Allah bangun kota di surga, kitalah wali kotanya. Nah kemudian yang ketiga, tujuan puasa itu adalah la'allakum yarshudun. Semoga kau menjadi orang yang cerdas. Tentu kita cerdas intellectual question, cerdas emotional question, cerdas spiritual question. Dengan titik kecerdasan ini tentu kita sudah mendapatkan kebahagiaan, karena orang cerdaslah akan mendapatkan ketinggian kehidupannya. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Kalau kau beriman, berilmu, Allah angkat derajatmu. Mengangkat derajat itu bukan sekadar jadi orang kaya, punya jabatan, pangkat. Mengangkat derajat itu jauh daripada musibah. Karena Allah memberikan musibah kepada manusia itu tidak jauh daripada dosa yang mereka kerjakan. Maka alhamdulillah, ketika kita dalam rangka beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jika penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki dari langit, dari bumi. Allah pelihara mereka dari musibah Covid. Dan Allah akan menjaga dan melindungi mereka. Itulah inti orang yang bertakwa. Baik Ustadz, artinya kesimpulannya bahwasannya vaksin COVID-19 itu tidak membatalkan puasa bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Terima kasih Al-Ustadz Dr. Amhar Nasution telah berbagi ataupun juga berdialog dengan kami pada sore hari ini. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz sebagai pengurus MUI Sumatera Utara, juga berbangga TVRI bisa menyiarkan dakwah Islam di bulan Ramadan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan bersama dialog bersama Al-Ustadz Dr. Amhar Nasution terkait apakah vaksinasi ini membatalkan puasa atau tidak. Dan kita ke informasi lainnya pemirsa, saat menjelang bulan
Maksud kami buka puasa, banyak orang yang ingin mempersiapkan makanan dan minuman untuk dinikmati bersama keluarga setelah berbuka puasa. Seperti halnya di Kota Padang Sidimpuan, penjual es pinggir jalan es jelly geprek yang saat ini lagi viral banyak diminati oleh pembeli. Sore hari adalah waktu yang tepat untuk mulai menyiapkan menu buka puasa setelah berpuasa seharian penuh. Anda dapat melepas dahaga dengan minuman segar. Satu di antara menu yang paling banyak dicari saat berbuka puasa adalah minuman dingin yang menyegarkan. Apalagi tambah cita rasa manis, pasti membuat buka puasa semakin terasa nikmat. Seperti es jelly geprek, buatan Bang Jack bersama istrinya yang saat ini sedang viral di Kota Padang Sidempuan, menjadi salah satu tempat jajanan buka puasa yang paling diminati oleh warga setempat dan pengendara yang melintas. Tempat jualannya yang strategis tepat berada di pinggir Jalan Lintas Sumatera, Jalan Raja Inal Siregar, Kelurahan Batuna 2, tepatnya pencucian mobil tinggal Kota Padang Sidempuan. Es jelly geprek ini terbuat dari agar-agar Nutrijel dicampur dengan boba, kemudian ditambah dengan sirup beraneka rasa, susu, air gula, dan es batu. Selain es jelly geprek, minuman segar lain juga tersedia seperti es mangga, es orange, es sedot, atau sedot jelly yang harganya relatif murah, mulai dari Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk orang dewasa. Selain dilihat segar atau rasanya sangat enak, harganya pun terjangkau. Saya sudah 3 hari berturut-turut beli ini, santapan takjil saya. Itu menunya yang apa? Yang jelly geprek. Rasanya ada 3 rasa di situ. Rasa susunya ada, manis, pokoknya segar lah diminum. Untuk harganya berapa, Bang? Harganya Rp5.000, makanya terjangkau. Meski murah, untuk omset penjualan dari es jelly geprek Bang Jack ini bisa meraup keuntungan Rp700 sampai Rp900.000 per harinya. Ada semangka manunggal, ada es jelly geprek sama es jelly sedot. Kebetulan yang kita launching tiga macam, dan yang paling viral itu namanya es jelly geprek. Sangat diminati, alhamdulillah. Seperti apa sih Bang es geprek ini, Bang? Es jelly geprek ini terbuat dari jelly, boba, ditambah pakai susu, terus dibuat esnya, dimasukkan, terus digeprek, makanya namanya es jelly geprek. Pemirsa, di Kabupaten Langkat pada bulan suci Ramadan seperti saat ini banyak memberi berkah terhadap pengusaha kolang-kaling. Puluhan ton setiap harinya kolang-kaling dikirimkan ke Pulau Jawa, diantaranya ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Inilah sentra usaha kolang-kaling di Desa Selimbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Di desa ini terdapat belasan pengusaha kolang-kaling, diantaranya milik Ilyas. Ilyas sudah menekuni usaha kolang-kaling ini sejak beberapa tahun yang lalu. Pada bulan puasa ini, permintaan kolang-kaling jauh lebih tinggi dibanding hari biasa. Pada hari biasa hanya mengirim 20 ton kolang-kaling setiap minggu tujuan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta dan Pasar Induk, Jawa Tengah. Namun pada bulan suci Ramadan, ia mengirim 15 ton kolang-kaling setiap hari. Untuk memenuhi permintaan ini, ia menambah tenaga kerja dan menambah pasokan kolang-kaling. Selama ini pasokan kolang-kaling hanya dari Kabupaten Langkat saja. Saat ini pasokan juga didatangkan dari Aceh dan Kabupaten Dairi. Harga kolang-kaling yang ia produksi senilai Rp8.500 setiap kilogram. Mulai hari ya sampai 15 tonan per hari ya. Bahannya dari mana nih Bang, abang dapat? Bahannya dari Dalang, Dantar, Garogan, Tapanuli, Manjai. Ini ada peningkatan Bang, puasa ini Bang? Ya jauh lah peningkatannya dari hari biasa sebelumnya. Berapa kira-kira? Kalau hari biasa kan minimal kan 1 minggunya 20 ton, 25 ton. Itulah. Kalau hari biasa? Hari biasa, kalau menjelang puasa ya 15 ton ada barangnya satu hari itu 15 ton pun habis.
Pemirsa, Masjid Badiuzaman yang berada di kawasan Medan Sunggal, Kota Medan adalah salah satu rumah ibadah umat Muslim tertua di Sumatera Utara. Bangunan masjid berdiri pada tahun 1885 atau 1306 Hijriah tergolong unik karena perekat bangunannya menggunakan putih telur sebagai pengganti semen. Masjid Badiuzaman berdiri kokoh di kawasan pinggiran Sungai Sunggal, didirikan oleh seorang Raja Sunggal bernama Datuk Badiuzaman Surbakti. Lokasi masjid di kawasan pinggiran kota Medan ini memiliki banyak sejarah perjuangan saat Indonesia dijajah kolonial Belanda. Jika dilihat dari ornamen masjid, terdapat 4 pilar berwarna hijau sebagai penyangga dan bangunan mimbar khatib permanen terbuat dari semen dihiasi dengan keramik. Seiring berjalannya dengan waktu, bangunan masjid ini mengalami beberapa renovasi dengan tidak mengubah keaslian dan sejarah pada bangunan. 6 jendela mengelilingi masjid didominasi berwarna hijau dan kuning, identik dengan warna suku Karo serta Melayu. Selain digunakan sebagai tempat beribadah umat Muslim, dahulunya masjid ini dimanfaatkan untuk bermusyawarah menyusun strategi perang melawan penjajah kolonial Belanda. Datuk Badiuzaman dikenal sebagai sosok yang keras menentang Belanda, mendapat ancaman sehingga material semen dengan sengaja tidak diizinkan untuk membangun masjid. Dengan bergotong royong, masyarakat sekitar membangun masjid menggunakan putih telur sebagai perekat batu-batu pengganti semen. Terdapat makam keluarga Datuk Badiuzaman di bagian depan dan kiri bangunan masjid dan warga sekitar. Sementara makam Badiuzaman berada di Cianjur, Jawa Barat, karena saat berjuang beliau dibawa Belanda untuk dipenjara hingga akhir hayatnya. Selama bulan Ramadan, Masjid Badiuzaman ramai dikunjungi jamaah untuk beribadah dan melakukan pengajian. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami terus mengimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ziva Zarianis. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat sore, dan sampai jumpa.